Oke, salam. Kali ini gue mau sharing tentang perjalanan ke Cina kemarin. Mungkin merubah persepsi selama ini, pribadi ya, tentang Cina. Karena mungkin masih persepsinya masih tertinggal itu dari tahun 70-an. Kalau bagi yang tahu tahun 70-an itu bagaimana Cina itu isinya orang susah semua, juga dipengaruhi oleh informasi yang terus-menerus dari media barat tentang otoriter, komunisme, di mana sistemnya benar-benar memantau semua rakyatnya, jadi rakyatnya tidak punya semacam kebebasan gitu. Walaupun media barat itu mengakui tentang kemajuan Cina terutama dari sisi teknologi, dan itu memang benar, atau mungkin dari bagaimana cepatnya mereka berkembang ekonomi, tapi tetap isu-isu yang lebih dominan sebenarnya bagaimana ekonomi Cina akan kolaps. Ada banyak hal yang sifatnya lebih negatif. Nah, jadi yang paling merubah persepsi adalah, sebelum itu, jadi waktu ke sana yang dipersiapkan karena persepsi itu masih kental, banyak hal yang negatif, siapin bawa Pampers karena lagi ngebayang belum tentu nemu toilet yang bersih, udah siap-siap dengan semua toilet jongkok, yang mungkin udah siap juga dengan toilet yang jorok, bau. Pokoknya hal seperti itulah. Atau mempersiapkan mental juga tentang semua inconvenience lah, sesuatu yang mungkin tidak enak di sana. Jadi di kepala memang ada seperti itu. Nah, sebenarnya satu hal yang membuat persepsi ini berubah adalah tentang bahwa budaya mereka itu berubah sama sekali. Jadi kita terlampau bikin prototipe tentang Cina gitu loh, orang Cina gitu ya. Sehingga kita selalu mengeneralisir, menganggap secara umum bahwa Cina itu adalah prototipe yang A. Kita lupa mereka itu adalah miliar, di mana kesukuannya juga banyak gitu ya. Daerah-daerah juga berbeda. Artinya persepsi gua misalnya tentang bagaimana keturunan Cina di Medan, yang kalau kita kalau yang namanya Cina totok itu di Medan tuh yang mereka udah nggak bisa bahasa Indonesia, kalau ngomong tuh kayak berantem, macem-macem lah ya. Tapi waktu ke sana berubah karena secara budaya mereka sudah berubah, mereka sudah menjadi semacam tidak kalah dengan yang namanya peradaban yang civilized. Orang-orangnya ya, jadi bayangkan, misalnya anak-anak mereka yang lahir tahun 2000-an mungkin ya, yang sekarang umurnya 24 ya, mereka itu waktu lahir mereka udah berada di peradaban yang maju, sehingga mereka juga civilized dalam kehidupannya sehari-hari. Itu satu. Nah, yang kedua adalah karena mereka civilized, di mana-mana kita nggak bicara di kota besar bersih, that's oke lah ya, kayak di Jakarta kan, di Jakarta sekarang bersih, tapi kalau kita agak ke pinggir dikit, jorok minta ampun, kali-kalinya jorok, ya kan? Itu. Nah, Cina berbeda, karena kita ke pelosok, mereka civilized, kalinya bersih beneran. Mereka mampu menjaga lingkungan dengan baik, tertata dengan baik. Jadi artinya yang paling mengagumkan selain budaya, yang kedua adalah bagaimana mereka dalam artian manajemen semua hal ya, bukan, jadi mulai dari traffic, transportasi, logistik, ekonomi, bagaimana mereka mampu memanage jumlah yang luar biasa banyak ya, manusianya kan miliar, bayangin. Karena itu mereka semua bikin segala satu huge, jalannya lebar, stasiun kereta apinya huge, gede, itu semuanya hanya untuk menampung jumlah manusia.
gitu ya, yang kedua. Nah, kemampuan mereka dalam manajemen ini mengagumkan karena itu adalah manajemen yang modern yang tidak mungkin orang-orang zaman dulu ke sana cara berpikirnya, karena mereka menggabungkan antara teknologi dengan manajemen yang baik. Jadi teknologi yang advance aja itu percuma kalau tidak berada di bawah satu tatanan manajemen yang bagus. Tidak berada di belakang orang-orang yang manusianya yang mempergunakan teknologi ini sebagai tools dalam memanage. Itu hal yang berbeda. Bayangin. Jadi itu soal manajemen. Yang ketiga yang paling mengagumkan itu adalah bagaimana mereka memberikan semua development, progres, layanan itu ke rakyatnya. Karena di sana itu kebetulan karena negatif isu dari media mainstream, sebenarnya buruknya tentang Cina, satu sisi turis di sana itu hanya sedikit. Jadi semua fasilitas yang sedemikian bagusnya itu memang untuk dinikmati oleh rakyat Cina itu sendiri, dan secara ekonomi itu malah sudah cukup. Mereka pada dasarnya mereka tidak butuh devisa dari turis. Nah, turis dari internal Cina sendiri itu bisa ratusan juta. Jadi mereka mempersiapkan diri untuk perputaran uang ratusan juta manusianya. Artinya bayangkan berapa banyak perputaran uang di dalam negeri yang terjadi di sana. Itu ya. Itu baru nomor 3. Saya nomor 4 masuk ke sana bahwa jadi selain manajemen, sebenarnya hebatnya mereka manajemen traffic, transportasi, logistik segala macam. Yang paling menarik juga adalah tentang bagaimana keterlepasan mereka, ketergantungan mereka terhadap kaitannya dengan makroekonomi eksternal atau keterkaitan dengan dolar. Karena internalnya mereka itu, bayangin miliar orang ya, berarti ratusan juta transaksi tiap hari, itu semua pakai internal yang sifatnya cashless. Jadi rata-rata pakai QR code. Itu benar-benar sangat efisien perputaran uangnya. Karena gini, kalau kita bayar pakai cash ada uang-uang yang tidak bernilai sebenarnya. Misalnya gini lah, kita cash nih 10.000 belanja ya. Ada uang-uang yang nggak bernilai sebenarnya, ada ribuan gini-gini. Emang kalau di total itu jumlahnya banyak, tapi sebenarnya secara realnya uang-uang itu udah nggak ada value-nya. Karena tukang parkir nggak mau menerima uang 1.000, ya kan? Nah, dengan cashless di Cina, mereka pakai sistem QR code, di mana itu langsung antara pembayar pembeli langsung uang saat itu juga sangat efisien. Berarti semua transaksi value yang ada nilainya real. Jadi ekonomi mereka kuat gitu. Nomor berapa ya? Nomor 4, nomor 5. Nah, yang kelima sekarang. Yang kelima adalah kita selalu, jangan kita lah, punya opini walaupun mereka sekarang mampu memproduksi suatu produk yang bagus, tapi juga banyak yang doji atau bagaimana. Tapi ternyata mereka itu sudah, karena peradabannya sudah maju, mereka juga mengerti bagaimana manajemen bisnis secara modern gitu. Artinya customer service-nya bagus, after sales produknya bagus, packaging produknya bagus gitu. Selama ini yang mungkin belum terbayang adalah betapa hebatnya si Deng Xiaoping itu mampu membangun semacam konsep yang unik. Jadi ada partai komunis dengan ideologinya, ada kapitalis dengan segala macam ideologi yang kita anut, demokrasi segala macam. Deng Xiaoping ini mampu membangun semacam sistem sendiri
yang mengangkat rakyatnya dari tingkat kemiskinan menjadi negara makmur. Yang keenam, mereka mampu memanage, memajukan ide-ide pengobatan tradisionalnya dalam secara lebih pendekatannya mulai saintifik. Tapi mereka angkat, jadi mereka punya yang namanya apotek. Itu apotek memang isinya itu ada herbal Cina. Jadi obat-obatan Cina. Dan yang namanya istilahnya tempat-tempat berobat itu seolah tempatnya itu seperti kita pergi ke rumah sakit modern, ketemu dokter modern, padahal itu mereka itu adalah tabib-tabib, sinse-sinse, akupuntur, pijat, tusuk jarum, yang semua sifatnya serba tradisional. Kalau soal teknologi maju itu nggak usah dibahas lah, itu murni, karena bahkan yang disebut di Chongqing itu 5 dari mobil yang ada di jalan itu sekitar 3 atau 4 adalah mobil buatan Cina itu sendiri. Jadi jauh. Barat sendiri dari sisi teknologi, apalagi sekarang semenjak Huawei di ban, mereka bikin chip sendiri. Jadi mereka bikin prosesor sendiri, karena di dunia komputer yang paling menjadi inti komputer adalah prosesor yang ada di komputer kita, ya. Kenapa saya bikin video ini? Terus terang saya agak terenyuh, karena bayangin ya, tahun 70-an pada saat mereka itu miskin, isinya naik sepeda semua, kita tuh waktu itu udah dibilang pada saat itu adalah macan yang baru bergerak di Asia Tenggara. Jadi satu bangsa yang lagi bergerak secara ekonomi maju. Kita jauh lebih maju pada saat itu. Tapi sekarang sih ya nggak tahu, ini terserah buat teman-teman, karena saya jadi agak merasa terenyuh aja melihat sedemikiannya Cina itu bukan sekedar maju secara teknologi, tapi maju secara peradaban, di mana peradaban dia ribuan tahun yang lalu memang tinggi gitu. Jadi sebenarnya buat Cina itu dari dulu peradaban tinggi, dan sekarang juga jadinya tinggi lagi gitu kira-kira. Sebelum saya tutup, satu hal yang juga tadinya saya persiapkan adalah bahwa kalau di sana kita informasi semua tertutup. Kita nggak bisa ke internet, nggak bisa ke sini, nggak bisa. Itu semua nggak begitu. Jadi kalau Anda ke sana, bayar roaming aja, nggak begitu mahal sekarang. Apalagi dari Indonesia ada paket Telkomsel yang nggak mahal. Dari Australia kita gua hanya bayar $5 per hari roaming. Semua sosial media jalan, Facebook jalan, Google jalan, apapun semua jalan. Terus sebelum ditutup juga, ada selama ini kita ngira mereka itu dikontrol dengan semua kamera di mana-mana, sehingga orang Cina itu pergerakannya oleh Partai Komunis ini dimonitor setiap orang gitu-gitu. Ternyata itulah yang mengakibatkan Cina itu sampai ke pelosok-pelosok bisa dibilang totally aman. Siapapun boleh jalan, bahkan perempuan sendiri jalan tengah malam, semua kondisinya aman. Karena kamera itu sedemikian sophisticatednya sehingga efisien. Dalam artian misal sekali kita record muka, kita beli karcis, sekali kita record muka, mereka hanya tinggal detect muka, kita lewat. Itu manajemen, bagaimana manajemen traffic orang, mobil, kereta api, pesawat, itu world class punya. Benar-benar hebat. Hebat karena jujur tidak mudah untuk mengelola ratusan juta orang. Jadi kenapa rakyatnya makmur? Karena ada orang miskin, tetap ada, tapi miskinnya adalah orang miskin yang benar-benar layak hidupnya gitu. Apalagi kira-kira, saya kira untuk sementara itu cukup. Kalau menurut saya kemajuan mereka harusnya menjadi inspirasi kita bagaimana supaya kita sebenarnya bisa harusnya maju gitu. Thank you. Salam.